Bismillahirrahmanirrahim. Puan Marisa, waktu Anda untuk mempresentasikan Provinsi Riau dengan seluruh kekayaannya. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Segudiolah ragam panganan khas Kepulauan Meranti. Terima kasih untuk Mbak MC yang cantik dan menawan sudah mempersilahkan saya tampil perdana pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya saya Marisa Natra dari Provinsi Riau berada di tengah-tengah Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk saat ini bisa menampilkan produk UMKM yang sangat luar biasa dari Provinsi Riau tentunya. Apa kabar Bapak Ibu, terutama Dewan Juri yang kami hormati dan juga pemirsa yang ada di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun sejatinya saat ini daerah kita, negara kita, bahkan dunia masih dilanda pandemi COVID-19 yang belum juga berkesudahan. Namun demikian tentu saja ada hal-hal yang perlu kita upayakan untuk bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Tentu saja menjaga pola hidup yang jauh lebih sehat dan pola makan yang jauh lebih sehat. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan beberapa pangan ataupun produk dari Provinsi Riau yang tentunya sangat baik dikonsumsi dalam kondisi yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, kita berjalan terlebih dahulu ke salah satu kabupaten yang termuda di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Ibu, ini sangat terkenal dengan kualitas sagunya yang sudah sangat teruji. Nah, melihat potensi inilah, maka dari itu salah satu UMKM di Kepulauan Meranti mengangkat potensi tersebut menjadi suatu produk yang luar biasa bermanfaat, yaitu beras sagu. Di mana luar biasanya Mbak Marisa? Jelas, berdasarkan penelitian, beras sagu ini memiliki kadar indeks glikemis yang rendah sehingga sangat baik untuk pencernaan kita dan sangat dianjurkan untuk penderita diabetes dan juga kita semua yang ingin menjaga pola makan. Tentu berbeda dengan kualitas ataupun beras yang biasa kita konsumsi selama ini. Baik Bapak Ibu, kalau tadi beras sagu masih kita berbicara tentang sagu. Nah sekarang kita punya produk yang namanya mie sagu instan. Nah mie sagu instan ini menjawab keinginan dari kita semua yang ingin hidup praktis tentunya. Ingin makan mie sagu tapi pengen praktis. Nah inilah dia jawabannya, mie sagu instan. Di dalamnya sudah ada bumbunya, lengkap dengan bumbu, kemudian dengan teri dan juga pilu sagu. Wah lengkap sekali. Cukup 3 hingga 5 menit bisa diolah, bisa dimakan kapan dan di mana saja. Oke, masih kurang sedap rasanya, bisa ditambah dengan udang pukul atau kita biasa dengan udang kering ya. Ini dari Rokan Hilir. Baik Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah berbicara karbohidratnya dari sagu, tentu kita masuk ke protein yuk. Nah kali ini proteinnya adalah ikan. Nah kita sadari bersama, ikan merupakan sumber protein yang sangat baik untuk perkembangan dan juga kecerdasan anak. Tapi sayang sekali anak-anak kurang menyukai makan ikan begitu saja. Untuk itu UMKM di Kabupaten Kampar Provinsi Riau melahirkan satu produk yang cukup inovatif, yaitu mie ikan badoga. Mie ikan badoga ini terbuat dari ikan patin yang juga sangat terkenal dari Provinsi Riau. Nah, ini pun merupakan produk yang sangat mendukung salah satu program BKKBN yang dikenal dengan dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, jadi anak-anak yang tidak suka makan, apalagi tidak suka makan ikan, ini salah satu solusinya. Nah, kalau tadi ada karbohidrat, ada protein, kita juga butuh sayur mayur dan juga buah-buahan tentunya. Nah, kali ini buah-buahan dan sayur-sayuran diolah dalam bentuk keripik. Menarik sekali. Anak-anak pasti suka, yang tadinya nggak suka makan sayur sawi bisa diolah menjadi keripik sayur sawi. Anak-anak yang nggak suka makan buah naga bisa diolah menjadi mengkonsumsi keripik dari buah naga. Luar biasa kan Bapak Ibu? Baik, selanjutnya kalau tadi makanan, kalau ada makanan tentu harus ada minuman, dan ini merupakan satu potensi alam yang luar biasa dari Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Apa itu? Yaitu adalah kopi Librika. Kopi Librika ini merupakan salah satu varian kopi yang kalau dari kadar kafeinnya itu berada di antara varian
Arabica dan Robusta yang biasa kita kenal selama ini. Dan kopi ini sangat unik, banyak keunikannya. Salah satunya adalah dari sisi aroma dan rasa yang menimbulkan rasa coklat, padahal tidak ada campuran coklat sedikit pun. Nah, keunikan ini pula lah yang membuat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan kopi Libricanya diikut sertakan dalam ajang pariwisata yang cukup bergengsi, yaitu Anugerah Pesona Indonesia, sehingga saat ini posisinya ada di posisi ketiga. Kita doakan bersama dan mohon vote-nya juga untuk Kopi Librica bisa ada di posisi pertama nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya akan bergeser ke kerajinan ya. Kalau tadi kita dengan asupan makanan dan minuman, kita tentu ingin tampil menarik dengan outfit yang juga keren. Ya, Provinsi Riau juga terkenal bisa menghasilkan yang namanya kain tenun. Nah, kain tenun ada dari Siak, ada dari Pekanbaru seperti yang ada di hadapan saya. Kemudian dilengkapi dengan tanjak yang juga serasi. Tanjak ini sebagai informasi ya Bapak Ibu se-Indonesia bahwa tanjak ini adalah penghias atau hiasan kepala bagi kaum laki-laki yang dulunya digunakan oleh para raja, sehingga tampilannya sangat menawan dan juga lebih eksklusif pastinya. Nah, persis seperti yang saya gunakan saat ini juga adalah tenun dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Rumah Tenun Mak Rita. Jadi ini coraknya kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, ini adalah corak pohon sagu. Ya, unik sekali kan? Nah, selanjutnya kita berbicara ada kain batik. Kalau kita bicara batik, pasti ingatnya itu Jawa. Oh, tidak Ibu, Kepulauan Meranti, kemudian dari Kampar, dari Kuansing, dari Pelalawan, dan bahkan 12 kabupaten kota hasilkan yang cantik. Lagi setiap kain batik coraknya ini cirinya tersendiri. Saya ambil contoh dari batik Kabupaten Pelalawan. Ini mengambil corak ombak Bono. Ombak Bono ini kenapa diambil ombak Bono? Nah, Bapak Ibu, ombak Bono itu merupakan salah satu objek wisata yang sudah mendunia di Pelalawan, Provinsi Riau. Nah, apa uniknya dari Bono ini? Kalau ombak biasanya kita kalau di laut lepas itu ya sudah biasa, tapi saat ini ombak Bono itu sendiri ada di aliran sungai. Luar biasa. Dan ketinggiannya bisa 6-10 meter. Ini sangat menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Pelalawan untuk bisa berselancar. Mantap kan Riau? Oke, Bapak Ibu, saya nggak henti-hentinya nih. Sekarang ini lagi hobi-hobinya ibu-ibu untuk menanam ya, nanam bunga-bunga yang keren-keren di rumahnya. Nah, pasti juga membutuhkan media tanam atau pot yang juga estetik. Nah, kali ini berkat tangan terampil dari UMKM Kabupaten Rokan Hilir, lahirlah satu pot bunga yang estetik berbahan dasar dari sabut kelapa. Dan ini juga dihasilkan yang membuat kita mempekerjakan anak-anak atau adik-adik yang putus sekolah. Keren sekali. Baik, lanjut saya kembali lagi sebelah kiri. Tadi saya yakin dan percaya ibu-ibu dan kaum perempuan khususnya sudah melirik nih produk yang satu ini. Ini adalah produk tas, memang keren sekali. Dengan jargonnya dari limbah menjadi berkah. Lah, ini limbah Mbak Marisa? Ya iya, ini limbah loh Bapak Ibu. Limbah apa? Limbah lidi kelapa sawit yang harusnya terbuang begitu saja, tapi berkat sentuhan tangan kreatif dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, lahirlah satu produk yang luar biasa. Saya coba pegang dulu ya, karena saya pakai baju warna hijau, jadi saya ambil yang warna hijau. Coba lihat, sangat elegan sekali. Dan ini tentu saja dengan kita menggunakan tas ini, membeli tas ini, kita ikut melindungi bumi dari pencemaran lingkungan tentunya. Karena yang tadinya limbah terbuang begitu saja bisa dipergunakan menjadi tas yang sangat menarik ini. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya saya ingin sekali mengeksplor semua potensi yang ada di Provinsi Riau, tapi waktu juga yang memisahkan kita hanya 10 menit ya Allah. Karena Provinsi Riau sangat kaya loh Bapak Ibu, dengan potensi alamnya, sumber daya alamnya, wisatanya. Mau pantai ada, mau sungai ada, mau istana yang punya nilai sejarah ada, makanan lezat pasti. Masya Allah. Dah, itu semuanya. Yang jelas kalau Bapak Ibu penasaran, langsung aja ke Riau ya, datang ke Riau. Jangan lupa selalu kunjungin Riau, karena Riau punya potensi yang luar biasa. Buat mbak-mbak di Jawa, mas di Jawa, monggo datang ke Riau. Buat teteh, AA, sok atuh datang ke Riau nya. Dan untuk yang di Sumbar, Sumatera Barat,
Lai, ndak jauh mana kan? Riau kan? Nah, datanglah ke Mario. Ya sudah tidak berpanjang-panjang lagi, terima kasih Bapak Ibu selalu kunjungi Riau karena Riau punya potensi yang luar biasa. Terakhir salam saya, berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah jauh. Indah jauh aduh. Indah jauh, Puan. Oke, alhamdulillah. Masih banyak. Bener ya, kata Puan Marisa tadi sebenarnya masih banyak. Kita masih pengen tahu, tapi tadi sudah lengkap sekali ya dari hulu ke hilir. Ada rokan hulu, rokan hilir. Kapan Mbak kesini? Ayo ke Riau. Insya Allah secepatnya. Kalau udah nggak disuruh PCR, saya langsung berangkat. Siap, Habis siap. ini. Oke. Terima kasih. Puan Marisa, sangat menarik produk-produknya, mulai dari ada makanan, ada fashion, kemudian ada pakaian tadi ya, ada kain batik. Ternyata nggak cuma di Jawa yang punya kain batik, Riau pun punya. Kemudian ada juga tadi tas yang merupakan produk daur ulang ya, jadi memanfaatkan semuanya. Oke. Puan Marisa, apakah Anda sudah siap? Karena saya sudah mendapatkan contekan pertanyaannya. Masya Allah, suara Anda bikin saya deg-degan Mbak. Iya, karena ini saya harus ingat-ingat bahwa ini adalah grand final live selling Local Heroes Festival 2021, bukan dunia lain. Kalau nggak sanggup saya lambaikan ke kamera ya Mbak. Lambaikan aja, tapi kita akan terus rolling. Oke. Puan Marisa. Ya. Titipan pertanyaan dari Dewan Juri untuk Puan Marisa Natra, perwakilan dari Provinsi Riau. Menurut Puan Marisa, apa saja sih yang dapat disediakan dan ditingkatkan untuk meningkat dalam rangka pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau? Coba. Kan produknya ada banyak. Tadi kita belum sempat menyentuh ke pariwisata ya. Sudah Mbak, tadi Ombak Bono tadi Mbak. Ombak Bono, tapi kan belum kita dikasih lihat kan di Riau itu ada sungainya, foto-fotonya. Nah, kan penasaran makanya langsung ke sini. Nah, kan Puan Marisa yang paling tahu ya, insya Allah sebagai pelaku UMKM dan juga generasi muda. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM di Provinsi Riau? Yang harus disediakan atau yang harus ditingkatkan supaya semakin jos. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak MC yang cantik. Sama-sama. Baik, saya setuju sekali. UMKM itu sebenarnya bagaimana meningkatkannya sebenarnya tugas kita bersama ya Mbak ya. Jadi hal terpenting sebenarnya yang seringkali luput oleh UMKM adalah personal brandingnya, membranding ataupun dia mempersiapkan produknya terlihat for the first time, pertama kali orang ngeliat itu eye catching. Seperti ini saja ya Mbak, mie sagu ataupun beras sagu dengan tampilan kemasan seperti ini, pertama kali saja orang sudah terpikatkan begitu. Lepas dari kualitasnya juga harus tentunya dijaga. Nah, itu yang pertama sekali UMKM harus lakukan sebenarnya. Personal brandingnya bagaimana dia menjual, how to sell. Untuk kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda mau beli atau enggak kan gitu kan ya. Nah, yang kedua tentunya balik lagi yang saya bilang tadi, itu adalah tugas kita bersama. Jadi mulai dari seluruh elemen masyarakat yang terkecil dari tingkat keluarga, kita di daerah setempat, kita tahu ada UMKM, misal saya di Meranti, saya tahu oh ini ada beras sagu, oh ini ada mie sagu, ada kopi librika. Mulai dari kita sendiri, apalagi kita punya medsos, kita bisa promokan ke seluruh dunia bahkan dengan kemampuan kita bermedia sosial kan begitu ya Mbak. Jadi intinya marketingnya, how to sell-nya, personal branding dari produk UMKM sebenarnya juga harus ditingkatkan. Itu yang paling utama sebenarnya. Di samping setelah itu nantinya juga support dari pemerintah daerah juga kita butuhkan kan begitu ya Mbak. Iya, Mbak. Setuju. Oke, berarti tadi kita personal brandingnya lebih dimantepin. Ya. Kemudian kita juga semua harus bergerak ya, masyarakat Riau bergerak untuk marketingin kemana-mana. Betul. Kemudian support dari segala sisi. Benar ya, Mbak Marisa? Iya, Mbak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Marisa Natra dari Provinsi Riau.